Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindar Selina dengan NIM 241919302. Saya akan mempresentasikan tugas Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Aldi Fradana SPD MPD. Di sini judul materi saya adalah ketimpangan ekonomi. Baiklah, saya akan masuk kepada materi pendahuluan. Ketimpangan ekonomi merupakan masalah global yang merugikan semua orang, yang mengakibatkan perbedaan pendapatan dan kekayaan yang sangat besar, sehingga menciptakan jurang pemisah antara kaum kaya dan miskin. Baiklah, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Definisi ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi mengacu pada distribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata dalam suatu masyarakat. Perbedaan pendapatan antara kelompok orang yang berbeda bisa menjadi faktor yang sangat besar. Baiklah, kita akan masuk kepada materi faktor-faktor penyebab ketimpangan ekonomi. 1. Globalisasi. Globalisasi telah menyebabkan persaingan ekonomi yang ketat, meningkatkan ketimpangan antar negara. 2. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis mendorong persaingan akumulasi kekayaan, memperburuk ketimpangan. 3. Kebijakan pemerintah. Kebijakan fiskal dan moneter yang tidak adil dapat memperlebar kesenjangan ekonomi. Baiklah, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Dampak ketimpangan ekonomi pada masyarakat. 1. Kemiskinan. Ketimpangan ekonomi dapat menyebabkan kemiskinan dan kesulitan ekonomi. 2. Ketegangan sosial. Ketimpangan dapat menyebabkan ketegangan sosial dan ketidakstabilan. 3. Kurang berkembang. Pertumbuhan ekonomi terhambat karena kurangnya akses dan sumber daya. Baiklah, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan. Memperkuat jaring pengaman sosial dan bantuan untuk kaum miskin. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata. Baiklah, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin. 1. Kekayaan. Kaum kaya memiliki akses ke sumber daya dan peluang yang jauh lebih besar. 2. Pendapatan. Kaum miskin seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Baik, kita akan masuk kepada materi selanjutnya. Kesenjangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. 1. Pendidikan. Akses ke pendidikan yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mobilitas sosial. 2. Kesehatan. Kesenjangan dalam akses terhadap layanan kesehatan menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesehatan. Baik, kita akan masuk kepada materi yang terakhir. Peran masyarakat dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. 1. Kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak ketimpangan ekonomi. 2. Donasi. Mendukung organisasi yang membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. 3. Advokasi. Melakukan advokasi untuk kebijakan yang adil dan inklusif. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.